Tahun 2022 mau cari TV murah tapi kualitas bagus memang agak susah sobat. Kebanyakan harganya murah, tapi banyak gimmick buat nutupin kualitasnya yang murahan. Akhirnya di awal tahun 2023, Tamtam Boys nemu nih TV LED DVB-T2 dengan harga sejutaan, tapi kualitas bisa diadu sama harga 2 jutaan loh. Ini dia, TV LED digital Rumi 24 inch. Kali ini Tamtam Boys lagi cari TV yang sudah DVB-T2 untuk gantiin TV yang biasa kita pakai buat bikin konten. Apalagi TV yang lama udah mulai bergaris dan masih pakai tuner analog. Belum support siaran UHF DVB-T2 juga. Sekarang dipakai untuk monitor aja. Dibuat nonton TV udah nggak bisa sebab siaran analognya udah tutup. Ya pengennya cari TV yang mendukung UHF DVB-T2 dan ukurannya lebih gede. Sekitar 24 inch udah cukup untuk ukuran kamar atau studio mini. Gak perlu mahal-mahal, cari yang sejutaan aja udah cukup. Rencana buat dipakai dibikin konten atau ngetes barang aja, bukan sebagai TV utama yang dipakai nonton tiap hari. Masalahnya, TV 24 inch yang kualitas bagus harganya 1,5 sampai 2 jutaan. Harga sejuta sulit banget carinya. Kalaupun ada, yang ada di bawah sejuta tapi nggak yakin sama kualitasnya. Akhirnya kita nemu satu merek yang menjual di harga 1 jutaan. Brand dengan nama Rumi merilis TV terbaru berukuran 24 inch dan sudah support DVB-T2. Nah, paket TV ini datang dengan packing kayu. Ini dia penampakan dus dari TV LED Rumi dengan warna biru khas dari Rumi. Bagian dalam sudah dilengkapi styrofoam buat covernya. Untuk beratnya sendiri sangat enteng, diangkat satu orang masih bisa. Berat TV-nya ya sekitar 1,7 kg. Paket kelengkapan cukup simple, ada remote dan sepasang baterai A3, kabel RCA yang panjangnya sekitar 1 meter, satu set kaki TV dan bautnya, kaki TV modelnya huruf Y terbalik, dan terakhir pastinya dapat TV LED 24 inch. Biasanya dapat kartu garansi dan buku manual, tapi beda kalau Rumi. Kartu garansi dan buku manual bentuknya digital. Cara dapetin filenya gampang kok. Nanti kita jelaskan caranya ya. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, kita pasang dulu kakinya biar lebih enak buat direview. Oke, sekarang kakinya sudah terpasang, tapi belum afdol kalau kita belum tes goyang. Oke, kita coba tes goyang-goyang dan ternyata TV-nya cukup kuat. TV masih stabil nggak sampai roboh. Jadi aman kalau ditaruh di meja yang cukup tinggi. Bodinya sendiri masih terbuat dari plastik, tapi masih cukup kokoh. Ya sebanding lah sama harganya. Bagian belakang udah ready 4 lubang untuk mounting ke bracket TV. Nah, ini yang saya bahas tadi. Ada QR code buat download file kartu garansi dan buku manualnya. Sampingnya juga ada QR code untuk izin postel dan SNI. Kalau kita scan akan diarahkan langsung ke website perizinan postel. Jadi nggak perlu khawatir, TV Rumi sudah berlisensi SNI dan secara kualitas pasti sudah teruji. Bagian belakang dilengkapi juga ventilasi untuk jalur keluarnya udara panas. Bagian samping kanan ada port RF input untuk antena TV dan satu slot USB 2.0. Port lainnya ditaruh di bagian bawah TV. Sayangnya port ini posisinya ada di bawah. Buat saya sendiri kurang cocok sama posisi bawah. Soalnya pasti ribet waktu pasang kabelnya. Kenapa ya Rumi ini gak sekalian taruh semua port di bagian samping? Padahal bagian samping ini masih banyak space kosong. Tanggung juga kalau dipakai untuk RF input sama USB aja.
Tapi buat portnya udah cukup lengkap, bisa untuk sambungan ke perangkat lain seperti PC atau laptop. Bisa juga buat akses file dari flash disk atau hard disk. Bagian bawah dilengkapi juga speaker di sisi kiri dan kanan dengan masing-masing memiliki daya 5 watt. Bagian tengah dilengkapi lagi dengan ventilasi udara. Lubang ventilasi yang banyak bisa membantu keluarnya udara panas dari mesin lebih cepat. Jadi TV bisa dipakai dalam waktu yang lama tanpa takut kepanasan. Layar TV-nya berukuran 24 inch. Setelah saya ukur, diagonalnya beneran 24 inch dong. Kalau sama frame jadinya 25 inch. Berarti ini 24 inch yang real, bukan abal-abal. Soalnya banyak brand yang bilang 24 inch, tapi pas diukur ternyata ukuran layar cuma 22 inch. Jadi 24 inch cuma gimmick aja. Salut sih buat Rumi, walaupun kasih harga murah tapi kualitas tetap dijaga. Layar sudah mendukung resolusi HD 1280x720p dengan refresh rate 50 atau 60 Hz. Kualitas gambarnya cukup bagus, bukan yang bagus banget tapi nggak jelek banget, pas lah pokoknya untuk ukuran TV 1 jutaan. Tersedia 4 preset untuk tampilan gambar, ada mode dinamis, standar, ringan, dan pribadi. Perbedaannya dari sisi saturasi warna, kontras, dan kecerahan. Saya sendiri lebih suka mode dinamis karena saturasi warnanya lebih cerah. Layar 24 inch memang paling pas dipakai di kamar, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Buat kalian yang lagi ngekos atau cari TV buat di kamar, cocok nih pakai TV LED Rumi 24 inch. Beda lagi kalau buat ruang tamu atau ruang keluarga yang cukup besar. 24 inch pasti berasa kekecilan. Cocoknya ya pakai yang 32 inch atau 43 inch kalian. Kebetulan Rumi juga mengeluarkan TV 32 inch dan 43 inch yang sudah Android TV dengan versi Android 11. Jadi lebih besar dan lebih canggih. Kalau 24 inch ini masih versi DVB T2 saja, belum mendukung Android TV atau Smart TV. Tapi enaknya gak perlu tambah set-top box lagi. Tinggal pasang antena UHF, udah bisa nonton siaran TV deh. Lalu ada pengaturan untuk pencarian channel DVB T2 dan analog juga loh. Buat daerah yang masih ada siaran analog, masih bisa pakai TV ini. Saya coba scan siaran TV dan langsung terbuka semua siaran TV yang ada di wilayah Surabaya. Total ada 41 siaran TV yang sudah terbuka. Kualitas gambarnya bagus dan nyaman buat ditonton. TV ini juga memiliki fitur layaknya set-top box DVB T2, seperti fitur time shift dan juga record. Kita bisa menjeda dan merekam siaran dengan durasi tertentu. Tentunya butuh tambahan penyimpanan eksternal seperti flash disk agar fitur ini berfungsi. Ada juga fitur EWS atau Early Warning System yang aktif setelah kita memasukkan nomor kode pos. Pastikan kode pos yang dimasukkan sesuai domisili kalian saat ini supaya fitur peringatan bencana lebih akurat. Tampilan menunya full screen dengan model transparan, jadi saat buka menu kita masih bisa nonton siaran TV atau konten yang sedang berjalan. Enaknya lagi, tampilan setting pakai mode overlay. Kita bisa melakukan setting di saat konten masih berjalan. Dengan begitu, hasil settingan bisa langsung kita lihat tanpa menutup menu atau kembali ke tampilan menu. Pengaturan standar TV DVB T2 tersedia semua di TV ini. Mulai dari menu pencarian channel, edit daftar siaran, pengaturan gambar, suara, waktu, sampai bahasa. Di sini ada tambahan fitur tunarungu dan HDMI CEC. Dengan HDMI CEC, kita bisa mematikan TV dan perangkat lain yang tersambung seperti set-top box, receiver, atau DVD player cukup satu remote saja. TV ini juga mendukung upgrade software via USB, jadi bisa kita upgrade ke versi terbaru dengan bantuan file software. Untuk kualitas suara, bagi saya sudah termasuk kencang.
Ini posisi saya di dalam kamar dan saya setting volume di angka 20 udah terdengar keras. Kalau TV lain, angka 20 masih kurang keras, harus dinaikkan sampai 30 atau 35 baru bisa keras. Tapi tergantung ruangan juga ya. Ini saya coba di dalam kamar dengan angka 20 udah cukup keras. Walaupun posisi speaker ada di bawah, tapi jangkauannya merata ke segala arah. Pada pengaturan suara sudah tersedia 5 preset dari Rumi, ada mode standar, musik, film, olahraga, dan pribadi. Rumi TV juga bisa berfungsi sebagai media player. Bisa play film, musik, buka gambar, dan dokumen via USB. Kami sambung dengan flash disk kapasitas 32 GB dan hard disk 2 TB. Ternyata bisa terbaca loh. Untuk masuk ke mode USB tinggal tekan tombol input dan pilih USB. Mendukung format gambar BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Untuk audio mendukung format AAC, MP3, OGG, dan WAV. Sedangkan video mendukung format AVI, MKV, MOV, MP4, dan MPG. Namun belum mendukung format WMV. Buat video mendukung resolusi HD 720p dan Full HD 1080p. Saya coba resolusi 4K ternyata tidak mendukung. TV ini dipakai sebagai monitor sekunder masih sangat oke. Ini saya jadikan monitor kedua berdampingan dengan laptop dan kualitas gambarnya masih bagus juga. Buat layar PC juga masih oke. Dibuat main game masih cukup mumpuni. Tapi buat gamer yang pro kayaknya nggak cukup pakai TV ini. Soalnya refresh rate masih di 60 Hz. Buat programmer minimal 120 Hz. Ya, selama saya pakai tidak ada kendala yang berarti. Semuanya masih sangat nyaman dibuat bikin konten dan nonton TV. Saya pakai di dalam kamar dengan luas 6 meter persegi, layar 24 inch masih terasa besar. Rumi ini memberikan garansi selama 1 tahun untuk servis dan juga spare part. Service center sudah tersedia di beberapa kota besar. Kalian bisa cek langsung di kartu garansi elektroniknya ya. Buat kalian yang lagi cari TV untuk di kamar atau kos-kosan, cari yang murah tapi bukan murahan. Nah, TV LED Rumi 24 inch ini bisa jadi solusinya. Kualitasnya real, bukan kaleng-kaleng. Harga lengkapnya sekitar 1 juta sekian, lebihnya dikit kok. Bukan yang 1.399.000 atau di atasnya. Info selengkapnya, kalian bisa cek aja link pembelian di deskripsi video ini ya. Oke boys, itu tadi review lengkap TV LED Rumi 24 inch. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat memilih TV mana yang pas buat kalian ya. Sekarang Tamtam Boys juga punya 2 channel YouTube terbaru, namanya channelboys.id dan Teknoboys. Boys.id akan bahas seputar peralatan set-top box dan antena TV. Terus yang Teknoboys bahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, langsung aja di subscribe channelnya. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.